warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan presentasi mata kuliah manajemen operasional dengan fokus materi yaitu desain produk dan jasa. Adapun dosen penghimpunnya yaitu Ibu Wardani Purnamasari, SPD MPDE, dan kelompok tersebut disusun oleh Bima Pamungkas, Kodriah, dan Rianda Pratama. Baiklah, langsung saja kepada materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, adapun materi yang pertama yaitu menghasilkan produk baru. Maksudnya yaitu produk baru yaitu meliputi produk asli, produk yang ditingkatkan, produk yang dimodifikasi, dan merek baru. Alasan dasar perusahaan mengembangkan produk baru yaitu adalah untuk meningkatkan daya jual dan keuntungan oleh perusahaan tersebut. Dengan adanya perusahaan dengan cepat dalam selera teknologi dan persaingan oleh perusahaan lain, harus mengembangkan arus produksi dan jasa baru secara tepat. Nah, sebuah perusahaan dapat memperoleh produk baru melewati dua cara. Yang pertama yaitu adalah akuisisi, yaitu dengan membeli seluruh perusahaan paten dan atau leasing untuk mengembangkan produk perusahaan lain. Dan yang kedua yaitu untuk mengembangkan lewat produk baru yaitu pengembangan produk asli, memperbaiki produk dan modifikasi produk tersebut dengan merek yang baru lewat usaha milik perusahaan itu sendiri. Dan lanjutan dari materi tersebut yaitu produk baru didefinisikan oleh kantor konsultan Boas Allen dan Hamilton, yang itu berdasarkan kategori. Yang pertama itu produk baru bagi dunia, yang bermaksud itu produk-produk baru yang menciptakan suatu pasar yang sama sekali baru. Dan yang kedua lini produk baru, yaitu merupakan produk-produk baru yang memungkinkan perusahaan memasuki pasar yang telah mapan untuk pertama kali. Dan yang ketiga tambahan dari lini produk yang telah ada, yang bermaksud produk-produk baru yang lengkap suatu lini produk perusahaan yang telah mantap. Dan yang keempat yaitu memperbaiki dan memperrevisi produk yang telah ada. Maksudnya itu produk-produk yang memberi kinerja lebih baik atau nilai-nilai yang dianggap lebih baik dan menggantikan produk yang telah ada. Dan yang kelima yaitu menentukan kembali posisi, yaitu maksudnya produk-produk yang telah ada diarahkan ke pasar akan segmen ke pasar baru. Dan yang terakhir itu mengurangi cost, yaitu merupakan produk yang baru yang menyediakan kinerja serupa dengan harga yang lebih murah. Oke, baiklah, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh saudara Rianda dan Kodriah. Pengembangan produk. Proses pengembangan produk umumnya merupakan langkah-langkah dasar yang diperlukan untuk mendesain sebuah produk. Proses ini merepresentasikan urutan dasar dari langkah-langkah atau aktivitas-aktivitas yang diterapkan perusahaan untuk menyusun, mendesain, dan menjual produk ke pasar. Sebagian besar tugas ini lebih banyak melibatkan aktivitas intelektual daripada fisik. Beberapa perusahaan menetapkan dan melaksanakan proses pengembangan yang tepat dan terperinci, sedangkan perusahaan ini bahkan tidak dapat mendiskusikan proses mereka. Setiap organisasi menerapkan proses yang berbeda dengan organisasi lainnya. Langkah-langkah pengembangan produk: yang pertama pemilihan produk, yang kedua rancangan awal, yang ketiga konstruksi prototip, yang keempat testing, yang kelima final design. Alasan mengapa pemilihan produk harus dilakukan: yang pertama pertimbangan pemasaran, yang kedua keuangan, yang ketiga teknis. Selanjutnya quality dan development atau QFD. QFD merupakan metode untuk perancangan produk dengan menerjemahkan kebutuhan pelanggan serta menerjemahkan kebutuhan pelanggan serta menemukan tanggapan inovatif terhadap kebutuhan tersebut dengan memperbaiki proses sehingga tercapai produk atau jasa dengan atribut yang memprioritaskan keinginan pelanggan. Penerapan QFD sebagai upaya mengidentifikasi keinginan
keinginan dan kebutuhan pelanggan menggunakan format matris yang disusun dalam suatu bentuk yang sering disebut dengan nama host of quality. Tujuan dari quality dan deployment sendiri tidak hanya memenuhi sebanyak mungkin harapan-harapan pelanggan, juga berusaha melampaui harapan-harapan pelanggan sebagai cara untuk berkompetensi dengan saingannya, sehingga diharapkan pelanggan tidak menolak dan tidak komplain, tapi malah menginginkannya. Tim quality dan deployment harus membuat produk atau jasa lebih menarik daripada produk jasa yang sudah ada atau lebih menarik dibandingkan produk atau jasa pesaingnya. Quality function deployment digunakan untuk memastikan bahwa perusahaan memusatkan perhatian terhadap kebutuhan pelanggan sebelum setiap pekerjaan perencanaan dilakukan. Ini mungkin memperpanjang tahap perencanaan desain proyek, akan tetapi secara umum mengurangi baik jumlah waktu secara keseluruhannya yang diperlukan untuk tahap perancang maupun jumlah perubahan rancangan setelah dihancurkan. Selanjutnya, manfaat penerapan QFD dalam proses perancangan produk. Yang pertama, meningkatkan kehandalan produk. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan konsumen. Yang keempat, memperpendek time to market. Yang kelima, mereduksi biaya perancangan. Yang keenam, meningkatkan komunikasi. Yang ketujuh, meningkatkan produktivitas. Baiklah, materi selanjutnya yaitu desain yang ramah lingkungan. Ada 3 faktor yang harus diperhatikan pada saat mendesain produk dan jasa. Yang pertama yaitu kesamaan dengan layanan yang dijalankan saat ini. Artinya bahwa layanan baru harus sesuai dengan layanan pelanggan yang dijalankan saat ini. Contohnya, Disneyland mulai menempatkan para pegawai yang telah dibekali kamera di sebuah taman yang sangat menarik. Kemudian mereka bertugas menawarkan untuk mengambil gambar pengunjung yang kemudian dapat dilihat secara online. Sebagai bagian dari pemberian layanan yang lebih baik untuk mewujudkan harapan pelanggan dan merekamnya. Hal tersebut merupakan bentuk pelayanan yang sangat sesuai. Yang kedua yaitu kesamaan dengan proses yang dijalankan pada saat sekarang ini. Maksudnya, gagasan yang sangat luar biasa pun terkait layanan membutuhkan dukungan operasional agar dapat terlaksana. Contohnya, bahan makanan yang memutuskan memberikan tawaran layanan pesan antar ke rumah atau delivery. Meskipun hal itu tampak seperti sebuah pengembangan layanan yang sangat logis, bentuk layanan tersebut memerlukan kemampuan makanan yang tidak tahan lama. Yang ketiga yaitu pertimbangan finansial. Pendesainan dan implementasi sebuah pelayanan baru menemukan biaya dan harus dipertimbangkan secara finansial. Meskipun pendesainan dan implementasi sebuah pelayanan baru sering dianggap hal positif yang akan mendatangkan keuntungan, hal tersebut dapat juga hanya sekedar layanan baru supaya tidak kehilangan para pelanggan yang penting. Sekian dari penjelasan dari kelompok 2. Apabila ada kata yang salah dan penjelasan yang salah, kami mohon maaf. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.